Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel TSD. Doa dan harapan saya, setiap kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, hari ini pembahasan ini pembahasan yang ringan-ringan saja ya. Menurut saya menanggapi uh, orang-orang yang suka nyinyir, sering nyinyir, tidak mengerti namanya keberagaman dan pandangan orang lain, pilihan orang lain, dan ingin maksa ya. Judulnya adalah Fakta Mengejutkan tentang Reform dan Karismatik ya. Kalau beberapa saat yang lalu Mbah Buri mengatakan bahwa uh, fakta mengejutkan tidak ada dari kaum intelek yang berani menantang dia ya. Ya lalu saya ya apa ya saudara, saya nganggap itu sesuatu hal yang biasa aja ya. Itu bukan fakta yang harus dibangga-banggakan ya. Justru saya akan membukakan kepada saudara semua benar-benar fakta yang ini kita bisa katakan bahwa loh kok bisa seperti itu ya. Ya bisa dikatakan mengejutkan lah ya saudara ya. Nah, saudara ikuti video ini sampai selesai dan saudara akan paham ya. Tapi sebelumnya itu saya ingin menanggapi dulu ya. Ada beberapa orang yang mulai membahas PSD ya. Eh, Lalu yang satu ini mengata-ngatai PSDHI itu bodoh, bego. Saya lihat kemarin ya kalau tidak salah, saya masuk di fanspage saya, lalu ada orang yang nandai saya. Ternyata itu orang membahas saya, ya otomatis saya hapus lah. Ngapain ya? Ngapain saya mau tampilkan di dalam fanspage saya ya? Ya saya blokir. Ternyata dia membahas saya ya. Saya lihat judulnya, oh iya ya. Ternyata eh, orang ini mulai pansos lah dengan PSD ya, mulai pansos dan dia dari kalangan reform juga. Ya. Dia mengata-ngatai saya eh, bodoh ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah eh, kalau saya lihat faham-faham mereka adalah faham yang salah. Akhirnya apapun yang ditanggapi itu selalu atau diterima itu selalu salah paham. Ya, dia mengatakan ya, di videonya itu bahwa saya eh, di video pertamanya ya yang saya sempat lihat sekilas, dia mengatakan bahwa saya ini bodoh. Kenapa? Karena mem- memposting ada satu komentar dari salah seorang teman nih, ketika saya menanggapi Simbah Muri. Ya, Simbah Muri itu ya saya tanggapi karena Mbah Muri ini selalu menganggap karismatik itu sesat, tidak benar. Ketika di kalangan mereka ada kebusukan, ya, ya, mereka tidak berani menanggapi. Nah, itulah yang saya jawab. Lalu kok tiba-tiba dia menyerang saya si yang anak satu ini, ya. Dia anak ini terkenal karena pernah hampir masuk penjara, ya, karena hate speech, ujaran kebencian. Dan tambah terkenal lagi karena dibongkar pendeta Budi Asali kelakuannya kan. Nah, lalu tiba-tiba menyerang saya, membodoh-bodohkan saya karena saya memimpin komentar itu. Saya tidak tahu komentar itu. Saya hanya menjawab ya, apa yang dituduhkan Muriwali kepada karismatik. Lalu saya sedang menjawab bahwa ketika ada dalam kubu mereka ada satu kesalahan, mereka tidak berani membongkar. Nah, anak ini yang bereaksi, ya kan? Anak ini yang bereaksi. Kalau sebenarnya anak ini ya katanya sudah mengklarifikasi. Saya ajarkan namanya klarifikasi. Kalau mau klarifikasi benar, kamu kontak Pak Budi Asali, Pendeta Budi Asali, hapus itu video. Klarifikasi. Ini saudara bisa lihat.
Kalau pintar itu klarifikasinya seperti itu. Jangan justru menyerang orang lain yang ketika ada berkomentar, ya itu orang berhak untuk berkomentar. Namanya jejak digital itu sangat menyakitkan. Ada permintaan maafnya dia kan. Karena sering katanya kilaf. Lalu menurunkan saya video itu dan saya mau bilang kilaf. Kilaf apanya? Aduh, inilah pandangan-pandangan yang sering salah paham. Ini lihat. Kita lihat dulu pernyataan Pak Budi Asali, saudara. 14.000 nomor 6 ini ya. 5 GB. Dan dia 3 hari di sana. Akan berkata, anggap kata 4 hari dengan perjalanannya. Ya, 5 hari. Ini sudah 1 minggu. 15.000. Itu pun tidak layak ngambil dari uang kas yang gunanya untuk pemberesan kasus. Nah, tapi tidak cukup puas dengan itu. Dia masukkan itu 100.000. Dan kemarin saya ada perdebatan di lapaknya MBM dengan pengacara dari Samarinda yang membela si Patrick Smith. Itu hal kecil, cuma 100.000 kalau dipersoalkan. Bukan urusan kecil atau urusan besar. Ini urusan kurang ajar. Dan saya pikir kalau orang itu tidak bertanggung jawab dalam hal yang kecil, kalau dia kurang ajar dalam urusan uang kecil, apalagi uang besar. Bagaimana kuota Telkomsel bisa dimasukkan atau diambil dari penggalangan dana? Ini betul-betul kegilaan. Saya anggap penyalahgunaan dana. Kok apa Kalau di bawahnya, ini juga luar biasa parah. Oh enggak, ini bukan. Makan bersama kuasa hukum, oke, 500.000. Ya. Lalu yang setelah ini yang kurang ajar. Syukuran makan bersama. Uang yang kita galang itu bukan untuk syukuran. Uang itu untuk membereskan kasus. Uang itu bukan untuk Patrick Smith. Uang itu untuk membereskan kasusnya. Diperlakukan sebagai uangnya sendiri. Siapa yang nyuruh dia syukuran? Dan syukurannya terjadi di Balikpapan. Yang di Surabaya dan sebagainya ini yang juga ikut mendukung, bahkan mungkin yang menggalang dana paling mati-matian. Nah, saya mau ajar ini untuk anak ini yang suka membodoh-bodohkan orang, menyesat-nyesatkan orang, karena salah-salah paham. Kalau mau klarifikasi itu, klarifikasi ke Pendeta Budi Asali seperti apa yang Anda lakukan, suruh Pendeta Budi Asali hapus videonya. Sampai 2 bulan ini nih ya, pembuatan video ini, masih ada video ini. Ini adalah jejak digital yang sangat menyakitkan. Ya, jangan salahkan orang ketika menanggapi ini. Klarifikasi, lalu Anda mengatakan kepada orang itu bodoh, mengatakan kepada saya bodoh. Ini katanya menunjukkan bahwa mereka adalah intelek. Persis ajaran-ajaran ST dan Muriwali mengatakan orang sesat bidat. Ini pandangan-pandangan yang keliru. Ya. Faham-faham yang salah. Mengatakan sesat, penipu. Ya kan banyak orang yang dikata-katai kok, termasuk Pastor Andi Simon. Itu sebabnya tersandung, hampir masuk penjara. Untung saja diampuni Pastor Andi Simon. Lalu mulai lagi, ya, mau kilaf lagi berkali-kali ya. Seperti ajaran MEM mengatakan bahwa penyucian itu berkali-kali. Progres. Nah, ini kilaf lagi nanti minta ampun lagi. Tapi kalau saudara bermain-main dengan PSD, saya kasih tahu bahwa tidak ada ampun, ya. Karena ini media sosial, hati-hati dalam berucap, ya. Hati-hati aja dalam berucap, ya. Kata-kata, saudara, Anda tidak akan pernah menemukan saya mengata-ngatai orang bodoh, bego, dan lain-lain. Makanya bilang, kalau kita intelek, hati-hati dalam berucap. Pendidikan tinggi Anda, intelektual Anda, tidak menunjukkan kalimat-kalimat Anda. Ini di segi pandangan umum. Bagaimana mau dinyatakan lalu Anda berkoar-koar bahwa kami yang paling benar? Ini kan tidak mungkin. Bagaimana Anda mau berbicara tentang kebenaran kepada orang lain? Kata-kata Anda itu menunjukkan diri Anda bahwa Anda adalah orang-orang yang menunjukkan diri Anda. Mengatakan orang bodoh, bego,
sesat. Mana mungkin? Ini sudah bertentangan sendiri dengan ajaran firman Tuhan yang kalian keluar-keluar mengatakan bahwa kami paling benar. Fakta yang paling mengejutkan adalah, ya, mereka menantang-nantang para karismatik untuk berdebat. Alkitab tidak menyuruh orang untuk berdebat. Sering mereka mengatakan, adakah Paulus gemetar-gemetar, adakah Paulus begini-begini? Adakah Petrus? Saya mau tanya, adakah Petrus berpendidikan tinggi, S3 lalu menjelek-jelekan orang? Ada nggak? Lalu menantang-nantang orang untuk berdebat, adakah di dalam Alkitab? Itu ajarannya? Seperti ajaran reform? Jadi Tuhan tidak menyuruh kita untuk berdebat. Lalu yang berikutnya adalah, buah itu terlihat. Terlihat dari ucapan. Terlihat dari bagaimana orang mengikuti kita. Fakta yang mengejutkan adalah, saya di kota Makassar ya, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, menggambarkan pusat aktivitas yang terbesar di Sulawesi Selatan. Yang dikenal itu adalah karismatik. Saya sendiri di sini. Dan saya justru, minta maaf, saya justru tidak mengenal reform ada di Makassar. Saya search di Google, lalu kemudian saya lihat di Jalan Tupa kalau tidak salah ya, ruko. Ya, fakta yang mencengangkan adalah gereja-gereja yang besar yang ada di Makassar adalah didominasi adalah gereja karismatik. Yang terbesar adalah YHS Church dengan menampung kapasitas yang lumayan besar, sangat besar. Saya ada dari gereja besar sebelumnya, masih kecil daripada YHS Church. Di Petra saya belum masuk, tapi ya saya bisa mengukur YHS Church di dalam ruangannya itu, auditorium itu besar. Baru-baru ini juga baru merenovasi gereja Katolik besar, dan Katolik sendiri tidak pernah menyesat-nyesatkan agama lain, denominasi lain. Hanya yang unik ini yang menurut saya, aduh, perlu perlu bertobat lah ya. Dari kaum reform, oknum-oknum yang menyesatkan orang lain, membodoh-bodohkan orang lain. Ya. Katanya intelek, ya. Coba saudara. Jadi apa yang mereka lakukan persis seperti orang Farisi. Minta tanda orang Farisi. Orang Farisi itu minta tanda kepada Yesus. Saudara. Tanda mana yang Anda pakai? Oh, mujizat yang kamu pakai itu mujizat dari setan. Inilah Farisi. Jadi kalau saya bilang Farisi modern mereka. Mana bisa kita mengatakan kepada orang percaya kepada Yesus, kamu menyembah setan, padahal kita percaya Yesus. Orang itu menyembah Yesus. Mana bisa dikatakan menyembah setan, diilhami setan. Ini kan faham-faham salah. Karena faham-faham mereka salah, maka mereka pun sering salah paham. Ini saya ngutip pernyataan Bang Adrian. Memang saudara. Jadi saudara bisa memviralkan video ini. Ini satu ajaran kepada saudara kita, meluruskan. Tuhan Yesus pun saudara menghardik orang-orang Farisi. Meluruskan, memberikan ajaran yang benar. Saya melakukan ini karena begitu lama mereka menyesat-nyesatkan, mengata-ngatai orang sesat. Padahal orang itu fokus untuk membangun jemaatnya. Kalau kalian merasa paling benar, fokuslah membangun jemaat. Jangan fokus mengurusi orang lain. Beberapa yang sudah mulai pansos dengan PSD, saya fokus meluruskan ajaran mereka. Tanpa mengatakan orang bodoh, bego, dan lain-lain. Mereka, kalimat-kalimat mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang intelek, apalagi menunjukkan mereka adalah mengikuti firman Tuhan. Saudara bisa lihat. Jadi apa yang saya mau sampaikan ini adalah kita mesti melihat dari buahnya, saudara. Buahnya. Percuma kita berkoar-koar tetapi tidak ada buah. Percuma kita menganggap diri hebat, nantang-nantang, tidak ada buah. Lihat karismatik. Banyak yang berkomentar di video saya. Dia dari mana? Dari GPIB, tapi suka di karismatik. Kenapa? Lebih senang. Menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kita fokus bagaimana saudara bisa menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, dijamah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan. Itulah yang karismatik ajarkan. Adapun ketika kita manifestasi, itu adalah bagian daripada iman kita. Kita anggap benar, toh kita menyembah Yesus, bukan menyembah setan. Justru orang yang sesat itu adalah tidak percaya kepada Yesus dan tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus. Tidak bisa dipisahkan.
Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini saudara memberikan klarifikasi. Kemungkinan video ini saya upload sepanjang hari ini untuk bisa memberikan pencerahan kepada saudara seiman yang melihat tayangan video ini tanpa saya juga ada mengedit ya saudara ya, dimaklumi supaya ini bisa memberikan klarifikasi juga, bukan sih klarifikasi ya. Sebenarnya apa ya? Untuk supaya mereka ini sadar loh, tapi saya lihat kok nggak sadar-sadar ya. Mana bisa kita mengusik keyakinan orang lain, sesat, bodoh, dan lain-lain. Jadi anak ini yang menanggapi saya ini kasihan sekali, ya. Dia terkenal karena hate speech, kemudian tambah terkenal karena dibongkar Pendeta Budi Asali. Pendeta Budi Asali itu siapa? Itu dari golongan mereka yang mengumpulkan dana, dan saudara dengar sendiri ya, kan menyakitkan itu jejak digital. Jadi kalau mau klarifikasi, lihat ini video ini. Mau klarifikasi, jangan membodoh-bodohkan orang, jangan membenarkan diri, klarifikasi ke Pak Budi Asali, suruh Pak Budi Asali hapus videonya, dan itu bisa namanya klarifikasi. Per hari ini, video Pak Budi Asali masih ada. Ya. Adapun kalau komentar itu yang dikomentar sama siapa namanya J-Skill siapa, itu teman saya, pengikut saya, ya itu saya nggak tahu apa yang dia komentar. Saya hanya menjawab apa yang sering dilakukan oleh Muriwali, menyesat-nyesatkan orang, padahal di kalangan mereka sendiri tidak berani menanggapi. Ada suatu hal yang tidak beres, yang dibongkar sendiri oleh Pendeta Budi Asali. Ya saudara ya, semoga video ini ya menjadi bisa nambah-nambah wawasan saudara dan melihat siapa yang benar. Saudara bisa melihat buahnya yang sebenarnya. Oke, Tuhan memberkati saudara semua, sukses dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Amin.